Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Alhamdulillah semua? baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, meskipun kita masih pembelajaran daring, kita harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Iya, ayo Mbak Idina, apa saja? Memakai masker, Ya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, iya. kemudian menjaga jarak. Nah, iya, betul sekali. Nah, jadi kita harus selalu menerapkan 3M ini ya. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, kita tidak perlu keluar-keluar, di rumah saja. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Indina bisa dipimpin untuk berdoa. Iya, bisa, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Indina. Ya, sama-sama, Bu. Nah, anak-anak, apa itu di grup WhatsApp nanti Ibu akan mengirimkan link absensi. Jadi anak-anak setelah pembelajaran selesai bisa mengisi absensinya ya di grup WhatsApp nanti Ibu kirim. Sekarang Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, anak-anak apakah tahu sekarang kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran berat. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengukuran? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ya, sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengukuran berat, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian pengukuran terlebih dahulu. Jadi, pengertian dari pengukuran adalah sebuah proses atau suatu kegiatan untuk mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya, atau berat ringannya suatu objek. Nah, sedangkan pengukuran berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Alat yang digunakan untuk menghitung berat suatu benda alat disebut ada berbagai jenis timbangan yang disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Ada yang tahu apa saja?
timbangan apa saja? Ada yang tahu? Ada berbagai timbangan. Ada yang tahu macam-macam timbangan? Belum tahu, Bu. Iya. Lupa, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Ibu jelaskan ya. Ada timbangan neraca, ada timbangan bebek, ada timbangan duduk. Nah, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nomor 1. Nah, ini ada yang tahu ini timbangan apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Iya. Nah, ini merupakan timbangan berat badan. Nah, biasanya timbangan berat badan ini digunakan untuk menimbang berat badan anak-anak hingga dewasa. Jadi, kalau anak-anak ingin tahu berat badannya berapa, anak-anak bisa menggunakan timbangan ini. Nah, yang kedua, ada timbangan neraca. Nah, biasanya timbangan neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan yang biasanya dijual-jual di pasar itu. Nah, yang ketiga, ada timbangan ini. Ada yang tahu ini timbangan apa? Itu timbangan yang biasa buat nimbang buah ya, Bu ya? Iya, biasanya dibuat untuk menimbang buah, untuk membuat kue. Biasanya menggunakan timbangan ini. Nah, timbangan ini disebut timbangan rumah tangga. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini ada timbangan bebek. Nah, timbangan bebek ini biasanya digunakan di pasar-pasar untuk orang berdagang. Biasanya untuk menimbang tepung, telur, sayur, dan masih banyak lagi. Yang kelima, ini ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini biasanya terdapat di swalayan. Di swalayan-swalayan seperti Indomaret itu. Nah, biasanya digunakan untuk menimbang buah, daging, sayur, dan masih banyak lagi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pengukuran berat ini biasanya menggunakan tangga satuan berat yang bertujuan untuk mempermudah anak-anak dalam menghafal nama-nama satuan berat dan meningkatkan kreativitas anak-anak dalam belajar. Nah, untuk mempermudah menghafalkannya mulai dari kilogram sampai miligram, agar tidak terbolak-balik susunannya, anak-anak bisa menggunakan kata-kata kakek hero dalam goa dimakan cicak monster. Nah, kakek ini ada yang tahu sebagai satuan berat apa? Ada yang tahu? K. Kilogram, Bu. Ya. Kakek yang K ini sebagai kilogram, hero hanya sebagai hektogram atau ons, dalam sebagai dekagram, ya, goa sebagai gram, dimakan sebagai desigram, nah, dicak sebagai sentigram, dan monsternya sebagai miligram. Nah, di sini ada gambar konversi satuan berat. Nah, yang paling atas sendiri yaitu kilogram. Nah, ke bawahnya hektogram, desigram, lalu
sentigram, dan gram, miligram. miligram. Nah, kalau yang ke bawah ini berarti dikali atau dibagi? Ayo. Ada yang tahu? Dibagi. Dibagi apa ya? Kalau yang ke bawah dikali. itu dikali. Nah, kalau tanda panahnya ke atas berarti dibagi. Nah, kalau ke bawah dikali 10, kalau ke atas dibagi 1000. Nah, di sini juga ada satuan berat lainnya. Kalau 1 ton sama dengan 1000 kg. Kalau 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 1 kg sama dengan 2 pon. Nah, kalau arah panahnya ke kiri berarti dibagi. Nah, kalau arah panahnya ke kanan berarti dikali. Nah, konsep anak tangga ini jika turun ke bawah harus dikali, dan jika naik ke atas maka dibagi dengan aturan nilai jarak antara tingkatan adalah 10. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Bentar, Ibu kasih contoh. Kita tulis dulu ya arah anak tangganya. Apa kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, Ibu tulis di sini ya. Kilogram. Lalu hektogram. Lalu dekagram. Lalu gram, desigram. Maaf ya kalau jelek. Desigram, sentigram, lalu miligram. Nah, di sini Ibu akan memakai soal 3 gram sama dengan miligram. Nah, di sini gramnya ya. Di sini gram. Nah, di sini miligram. Nah, kita lihat berarti ini turun apa naik? Turun, Bu. Oh iya. Kalau turun 1 10 ya. Berarti 1 2 3. Nah, kalau turun 3 berarti dikali berapa? Kalau 1 kali 10. Kalau 2 100. Nah, kalau 3 berarti 1000 ya. 1000. Ya. Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Nah, sampai sini anak-anak paham? Apa sudah paham? Paham, Bu. Nah, yang selanjutnya ini ada link video pembelajaran
yang anak-anak bisa mengaksesnya. Nanti ini akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Nanti anak-anak bisa melihatnya agar lebih paham lagi. Nah, di sini Ibu akan melihatkan modulnya. Nah, di sini ada modul pengukuran berat. Nah, yang anak-anak bisa mengaksesnya. Nanti ini akan Ibu kirim di grup WhatsApp juga. Nah, di sini ada tugas mandiri yang anak-anak nanti bisa mengerjakannya. Di sini akan Ibu kasih waktu sampai nanti malam. Nanti malam akan Ibu ingatkan lagi mengenai pengumpulan tugasnya ya. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang belum paham? Mungkin ini ada kendala sinyal ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, akan Ibu simpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu pengukuran berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Alat yang digunakan untuk menghitung berat suatu benda disebut timbangan. Nah, ada berbagai jenis timbangan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Di antaranya yaitu yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada timbangan berat badan, ada timbangan neraca, ada timbangan rumah tangga, ada timbangan bebek, dan ada timbangan digital. Nah, dengan pengukuran berat, kita bisa menggunakan satuan berat juga, yaitu mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, untuk mempermudah menghafalnya mulai dari kilogram sampai miligram agar tidak kebolak-balik susunannya, anak-anak bisa menggunakan kata-kata kakak Hero dalam goa dimakan cicak. Nah, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, bisa Ibu akhiri ya. Mbak Afita bisa dipimpin untuk berdoa. Mbak Afita. Mungkin sinyalnya, Bu. Oh iya, mungkin sinyalnya ya, soalnya di sini juga hujan. Bisa Mbak Indina dipimpin? Oke, bisa, Bu. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Indina. Iya, sama-sama, Bu. Ya, baik. Sekian dari Ibu.
Selalu jaga kesehatan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu semangat dalam belajar meskipun pembelajaran daring. Nah, sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.